Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami taati, kami muliakan Gus Ahmad Kafabi Mahrus dari Lirboyo, kepada bapak-bapak guru dari Madrasah Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah dan Aliyah yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di halaman gedung B dalam rangka karena kita sudah masuk pada tanggal 3, tidak salah tanggal 3 Rabiul Awal, sekaligus menyambut datangnya hari kelahiran Rasulullah SAW. Semoga kita akan mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Selawat salam kita sampaikan junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, dan insya Allah kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Para bapak dan sekalian, Filosus Gus Ahmad yang saya hormati, malam hari ini kami sangat senang sekali merawat jenengan. Yang malam hari ini kita buat agenda 2. Yang satu ini judulnya yang ngasih anak-anak ikut nih. Apa ini? Seminar interaktif motivasi santri meneguhkan kembali semangat belajar dalam bingkai tafakuh fiddin. Waduh, luar biasa ya. Intelektual. Ini judul yang diminta ya. Tapi sebenarnya ya tidak tergantung pada judul ya. Ini kemudian yang di aula sana kelihatannya lebih ramai, penuh, karena memang dunia ini jumlah wanitanya lebih banyak daripada prianya ya. Itu luar biasa, di aulanya penuh, di halaman juga penuh ya. Dan guru-guru Al-Hikmah dari TK sampai Madin juga kebanyakan ibu-ibu ya, makanya banyak yang ke sana ibu-ibunya, nggak ada yang di sini ya. Di kemudian yang hadir malam hari ini Gus, sebagian itu yang di sebelah sana itu adalah guru-guru dari Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah dan juga Madrasah Diniyah dan juga Himasal, itu ada sebagian tadi. Kemudian ini anak-anak Sanawiyah dan Aliyah yang memang mukim di Al-Hikmah. Al-Hikmah memang belum semuanya bisa mukim karena masih ada sekitar 30% itu yang belum inti Sanawiyah dan Aliyah, itu sekitar 30% masih ada yang tidak mukim karena keterbatasan tempatnya. Karena itu mudah-mudahan kehadiran jenengan yang Al-Hikmah sekarang lagi bangun, mungkin dalam sejarah Al-Hikmah yang terbesar, bangunnya yang terbesar dalam pengertian yang terbesar karena memang acak-acakannya. Kita bangun, mudah-mudahan berkah dengan rawuh di sini ini semuanya berjalan lancar, anak-anaknya sehat-sehat, anak-anaknya cerdas-cerdas ya, sehingga menjadi anak-anak yang soleh, anak yang solehah, amin ya rabbal alamin. Insyaallah dengan bangunan ini selesai, maka tahun depan Sanawiyah dan Aliyah tidak ada lagi dan tidak akan menerima lagi santri yang tidak mondok. Jadi kalau tahun ini 6 kelas rombongan belajar, 6 kelas untuk Sanawiyah itu yang tidak di asrama hanya berapa? Nggak nyampe separuh kelas ya, mungkin sekitar 25 orang yang nggak mondok dari 6 kelas. Aliyah dari 4 kelas yang tidak mondok hanya 20 orang. Artinya kalau tahun depan itu syarat harus mondok semua, insya Allah sudah mampu dengan ketentuan bangunan ini selesai. Amin ya robbal alamin. Maka malam hari ini mohon pada Gus Ahmad kiranya dapat memberikan apapun yang akan beliau sampaikan ya, monggo mawon kami akan ikuti, dan anak-anak juga insya Allah siap. Biasanya anak ngantuk ini, anak kalau suruh ngaji ngantuk, kalau suruh nggak ngaji penyicilan. Ini waktunya kami serahkan sepenuhnya kepada beliau, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kiram yang kami muliakan, segenap para hadirin ya, bila hadirat, wabil khusus jumatan keluarga besar Pondok Al-Hikmah Bandar Lampung, yakni Pak Yai Maisir dan segenap keluarga, semoga oleh Allah senantiasa diberi umur yang panjang, ditaatilah dan diberi kesehatan, bisih wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus juga kepada teman-teman santri yang mondok di Al-Hikmah, semoga oleh Allah selalu diberi kemudahan dalam segala urusan terkait masalah pembelajaran di sini, diberi ilmu yang manfaat, diberi rasa, dan bahkan kalau bisa tamat sampai selesai sampai tamat di Pondok Al-Hikmah. Terkait keutamaan tiang mondok, tiang mencari ilmu, ini mungkin panjenengan bahasa Jawa paham belum? Panjenengan itu sudah mencicipi beragam masukan-masukan motivasi tentang beberapa keutamaan orang yang namanya orang mondok itu pasti sudah berulang kali panjenengan sudah mendapatkan mau'idhah tutur dari beliau Yai Maisir terkait bagaimana sih wong mondok itu keutamaannya dibanding orang mondok itu piye, keutamaan golek ilmu karo orang itu piye, pasti sering sudah mendengar hal-hal yang tersebut. Kalau cuma namun bagi nambahi mawon, memang kita sering juga mendengar ada sebuah hadis yang mengatakan wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Romo Kiai Haji Anwar Mansur, salah satu pengasuh Lirboyo, Romo Yai Anwar selalu mengatakan, beliau bolak-balik nek ketemu kali para santri nang Lirboyo, beliau selalu mengatakan semacam ini, bolak-balik. Dan itu adalah sebuah menjadi acuan motivasi santri untuk lebih giat lagi, lebih ditenani nek anggene belajar. Beliau mengartikan wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin adalah nek Gusti Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang itu karena Gusti Allah bakal diparingi hidayah belajar ilmu agama. Nah, berarti dalam artian bagaimana? Kalau mentafsirkan, kalau mengartikan bahwasanya panjenengan kalau Gusti Allah ditakdirnya gelem mondok, gelem belajar ilmu fikih, gelem belajar ilmu Quran, gelem belajar ilmu hadis, itu berarti pilihannya Gusti Allah. Khiyarun min khiyarin, pilihan dari beberapa pilihan. Ya, ini menunjukkan berarti apa? Jenengan niku mondok mriki niki lho, niku pun dibanding kambing jutaan yang lainnya nggak mondok, berarti jenengan niku pilihan Gusti Allah. Asal hidayah gak saking Gusti Allah. Gak gampang-gampang wong diparingi hidayah kali Gusti Allah niku gak gampang-gampang. Enek wong sugih, ya duitnya enek, tapi karena Gusti Allah gak dikai hidayah mondok, iki wong kados niku. Mila panjenengan niku kedah bahagia, kedah senang, ya, kedah bangga bahwasanya panjenengan niku sedanten adalah pinane Gusti Allah. Selaras dengan hadis tersebut ada ayat dalam Al-Quran dikatakan walau la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin, sama-sama. Ini hadis dan ayat ini sama korelasi, apa korelasi itu? Hubungannya tuh meh mirip, ya, meh mirip pripun? Miripnya nek teng Al-Quran dikatakan seandainya, bukan sebaiknya dalam sebuah daerah itu ada sebuah kelompok, ada sebuah utusan dari sebuah daerah yang mana diutus untuk belajar mempeng ilmu agama, fokus untuk mempelajari ilmu agama, lihat tafaqahu fiddin, seperti tadi temanya, okay? Tafaqahu fiddin, lihat tafaqahu fiddin, ini dianjurkan, ya. Kenapa? Karena dia yang diutus untuk mondok belajar ilmu agama itu adalah sebagai penyelamat untuk daerahnya.
Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Gusti Allah itu boten bakal nyiksa sebuah hamba, sebuah kaum ketika ada seseorang yang di sini kan aslinya khitabnya tentang kanjeng Nabi wa anta fihim, tapi ini diarahkan juga datang tiang-tiang sing gelem maos. Berarti nek enten daerah kok temriku enten sing gelem maos, insyaallah daerah niku boten gampang-gampang di azab kali Gusti Allah. Padha wae panjenengan kados niku. Jenengan adalah penyelamat, ya, penyelamat bagi daerah panjenengan. Ben gak gampang-gampang paceklik, ben gak gampang-gampang kena banjir, ben gak gampang-gampang kena longsor. Karena apa? Karena entene wong sing gelem ngaos. Nah niki poin pertama adalah keutamaan kalian itu ketika kalian ditakdirkan memiliki, berarti kalian sudah menjadi pilihan Gusti Allah. Ya, pilihane tempatnya sampean. Ya, ini kan belum membahas tentang kewajiban. Nah, kewajiban yang dimiliki oleh seorang anak kepada orang tua adalah anak tersebut harus menjadi pribadi yang soleh, yang baik, ya, yang kelak nanti mendoakan orang tua ketika orang tua sudah tidak ada. Nah ini kewajiban, ya. Bahkan dalam permasalahan ini menjadi anak soleh, salah satunya, bahkan mungkin satu-satunya adalah dengan cara panjenengan iku golek ilmu, terutama ilmu tentang agama, ngaji. Bagaimana diajarkan sholat, diajarne ngaji maca Fatihah, diajarne piye carane maca kitab dan sebagainya. Ini luar biasa. Bahkan nyuwun sewu teman-teman sekalian di sini, ya. Perihal masalah golek ilmu, terutama ilmu agama, kula riyen malah kali tiang sepah niku diancam. Kali tiang sepah niku diancam kula niku. Bahkan mbak kula niku riyen malah diancamnya kados ngoten. Awakmu nek ora gelem mondok, ora gelem ngaji, ora gelem sekolah, tak gua nang Sumatera. Nah, ini adalah sebuah ancaman orang tua saya untuk mbak saya waktu itu, ya. Nek kula diancamnya malah awakmu nek gak gelem sekolah, gak gelem mondok, ya, ono golek duit dhewe. Kula kek ngarit dhewe. Ora usah mangan kene. Nah, ngoten ancaman iku. Kula rene nggih bingung wedi. Akhirnya gelem jenenge mondok, gelem jenenge sekolah, gelem jenenge belajar. Ini adalah salah satu memang kewajiban orang tua dalam mendidik anak harus diintervensikan atau dipaksa untuk sing jenenge mondok atau belajar ilmu agama. Terutama kalian, ya. Kalian juga pernah sering mendengar, ya, barang siapa yang di situ dia itu merelakan dirinya untuk mempelajari sebuah keilmuan, maka dia akan oleh Allah digampangkan untuk jalan menuju surga. Nah ya, proses Anwar Mansur sama. Wong iku nek gelem golek ilmu, wong iku gelem mondok, iku sak gampang-gampange dalan mlebu surga. Wong golek dalan mlebu surga niku kathah sak carane. Enek sing model sedekah, enek sing model wakaf, enek sing model kelakuane api, enek sing model dadi napa mawon, pokoke sing api lah. Termasuk juga sing paling gampang niku adalah apa? Yakni carane golek ilmu niku adalah salah satu cara jalan gampang untuk mlebu surga. Terutama di pondok pesantren panjenengan, ya. Al-madrasatu kal ardil muqaddas. Madrasah itu seperti halnya bumi suci. Bumi yang suci. Kalau bumi suci mungkin panjenengan nanti mireng tanah suci itu berada di Mekah. Nek membahas dengan namanya tanah suci, kita diharamkan, okay? Ketentuannya kita diharamkan untuk melakukan perkara-perkara sing elek, gak oleh. Nek wis mlebu tanah suci gak oleh melakukan perkara-perkara sing elek. Bahkan kita ketika ihram gak boleh bubuti suket, mateni, kewan pun gak oleh. Ya, kalau sudah berada masuk dalam tanah suci, maka ketika al-madrasah kal ardil muqaddas, ketika madrasah itu seperti hanya bumi yang suci, maka sami mawon panjenengan iku nek mondok, ketika sudah di pondok ojo kakean kelakuan atau kakean pola sing dadekne pola niku sampai melanggar peraturan pondok. Contoh diwajibne napa jamaah malah ngluyur, ora gelem jamaah, alasannya izin nggone jeding, izin nggone toilet,
Ya, eternale termasuk kakek pola niku ngerjani bully kancane niki enten proses kados niki wonten teng pondok pesantren. Kancane gak iso dibully, kancane napa namine apa namine gak iso apal pelajaran dilok-lokne niku wonten. Sing sering niku malah ya kancane nggawa jajan, tuku kopi, nembe tuku gorengan, ditinggal golek kritikan lah, ditinggal teng kamar. Balik-balik gorengane wis entek. Kopine wis diseruput entek. Enten mboten kados niki. Wonten sering terjadi di kalangan pondok pesantren semacam itu. Yakni merasa napa sing digawa kancane iku halal bagi dia wis gak apa halal insyaallah ridho. Iku sing repot niku. Ya. Mboten angsal gampang-gampang lima ridho mboten angsal. Padahal apa? Ridhone menungso niku gak bisa ditolak ukur. Bahkan ada sebuah makalah mengatakan wong iku ora bakal iso mlebu surga walaupun jaraknya cuma sekilan gara-gara apa? Duwe tanggungan nggone menungso. Makanya ojo gampang-gampang ketika enek gorengan ngletak ono gak apa-apa lah dipangan ulima ridho. Ya gak patek izin atau sing terjadi gosok sedele wong sering mboten nonton itu bandi gosok jaluk ngapura mboten teng sing duwe. Nah niki sing dadekne akan mlebu surga nggih niki panjenengan niku. Bahkan nanti ya mungkin salah satu tips lah. Nah, nanti kalau pas di bulan anak mulai kabeh ojo lali jaluk ngapura nomor seluruh kanca nomor duwe dosa. Nah niki ya pamitan nyuwun sewu kula nate milih menawi gadah salah dene kula gadah lepat kula nyuwun sewu ampun ingkang kathah. Lah niku adalah salah satu tips atau jurus yang tepat ketika panjenengan duwe salah tapi isin arep ngomong salahne apa ya menawi kula gadah lepat sering juga gorengane, sering milih sandale, sabune, sering pas gak sengaja idung niku wonten kan Gusti niku. Kejadian-kejadian semacam niku kados wonten. Nah niku dan yang paling terlebih kakean polahe napa? Boten manut sing jenenge manut karo peraturan pondok atau manut para guru. Padahal yang harus ditanamkan seorang santri di dalam dirinya pertama kali ketika mondok niku napa? Yakni derek atau manut para guru manut kiai paling utama. Boten belajar ini belajar urusan kering seperti napa? Manut guru. Bikin ngapalne alfiah yo ngapalne alfiah, bikin ngapalne qauluhu yo ngapalne qauluhu. Bikin jamaah wajib jamaah urut mawon. Niki adalah sebab barokah panjenengan derek guru nyuwun sewu. Niki mungkin salah satu barokah nyuwun sewu. Salah satu barokah Lirboyo kados sak menika niku adalah salah satunya barokah Mbah Yai Abdul Karim Muassis Lirboyo derek anggenipun dawuh guru. Riyen niku Mbah Abdul Karim Muassis Lirboyo ketika mondok di Bangkalan beliau niku mboten gadah napa-napa. Mboten diwasel. Jenengan enak mondok di atas diwasel. Iki mboten dikirimi atau mboten mondok niku. Nggih. Akhirnya antar sing damel jajan, enten sing didamel tumbas sego. Bantu kan mboten diwasel. Mboten diparingi napa kiriman duit mboten. Akhirnya napa inisiatif bantu karim niku untuk kerja, golek ma'isyah, golek penguripan jiwa damel tumbas sego. Akhirnya apa? Tiap seminggu 2 hari dalam seminggu, jadi seminggu 2 hari ya. Niku beliau golek kerja teng Jember. Damel golek duit bantu karim Muassis Lirboyo, pendiri Lirboyo. Nggih. Mantun sakon niku damel golek duit niku. Mantun balik saking Jember tengah jeneng pondok Mbah Khalil Bangkalan Madura niku dicegat kali gurunipun. Saking awakmu kon di manap ini manap. Awakmu bakal di manap. Kula saking Jember mados pegawaian maisah damel
murid-murid kula sing jenenge mondok. Kan mondok itu kan butuh duit to nggih mboten? Bukain wal hirsi was tibani wa kulobin wa irsyadi ustadi wa kulli zamani. Maaf, ada yang nggak paham Jawa. Nah, jadi salah satu pondok di Alala ya, di Alala itu kan ada namanya bulgo. Ono sangune, ada sangunya, ada ragatnya. Ya iya, orang mau beli polpen ya harus pakai uang, mau beli nasi pakai uang, beli kopi juga pakai uang. Lah gimana mau mondok kalau gak ada uangnya kan gitu. Nah ya, nah ini Mbah Abdul Karim Lirboyo, pendiri Pondok Lirboyo itu tujuannya untuk cari uang, tujuannya supaya dia bisa hidup, menghidupi dia di pondok pesantren Bangkalan Madura. Akhirnya apa kata gurunya Mbah Khalil itu? Wes, kalau wes sudah, tolong hasil kerja kamu itu nanti itu ya, bawaan kamu berupa beras semuanya kasihkan ayam. Disuruh untuk kasihkan ayam. Nah, beliau Mbah Abdul Karim itu sudah capek-capek kerja, dapat beras untuk makan, dapat uang, malah yang beras itu kata Mbah Khalil suruh untuk kasihkan ayam. Wah, gak usah kamu makan, kasihkan ayam. Disuruh kasihkan ayam. Uangnya mana? Saya ambil. Diambil sama Mbah Khalil. Sudah, mulai detik ini kamu gak boleh yang namanya kerja. Wes, kamu makan seadanya di pondok pesantren. Akhirnya apa? Yaitu yang terjadi Mbah Abdul Karim di pondok pesantren, makanya ya tahu pohon mengkudu nggak? Rasanya gimana? Ya nggak pernah ngerasain, makannya aja ayam, makannya andok, kok ngapain ngerasain mengkudu ya? Mengkudu itu pahit, ya mengkudu itu pahit. Dimakan mengkudu untuk ganjel, apa ganjel itu? Nahan lapar, untuk nahan lapar. Ya, selama itu dia beliau nggak berani untuk melanggar perintah guru, nggak berani sama sekali. Ya, sama Mbah Khalil akhirnya wes kamu sekarang ngajar anak-anak, ngajar adik-adik kelas sampean, ngajar adik kelas, mengajari kitab sorogan dan sebagainya. Akhirnya Mbah Abdul Karim nyorokin, jadi adik-adik kelas datang ke Mbah Abdul Karim minta adik ajarkan bagaimana ini maksudnya bagaimana. Terus ada lagi yang minta arahan, ini pelajaran Fathul Qorib bagaimana maksudnya Mbah Abdul Karim, Mbah Manap, maaf ya, Mbah Manap, Kang Manap, oh kayak gini-gini. Nah, lama-kelamaan yang diajari itu merasa gak enak. Gak enaknya bagaimana? Kita ini selama ini belajar di Mbah Abdul Karim, minta ilmu langsung, kalau bahasa Jawanya langsung ilmu. Kita belajar ilmu di Mbah Abdul Karim. Kita kesini kok malah gratisan, tidak bawa apa-apa. Kita ini bagaimana? Dalam masalah keilmuan, ya, dalam kita taklim, ya, dalam adab taklim muta'alim, dalam adab belajar, kalau kita sowan, kita bertemu dengan guru kita, maka alangkah baiknya segi adab kita membawa bawaan atau sowanan, kalau bahasa Jawa sowanan ya, kayak bawa gula atau bawa teh ya. Ini ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Ya, kalau kamu menghadap kepada Rasul, di depan sowanan kamu, di depan guru kamu itu berupa sodako. Diniatkan apa? Supaya ilmu kita barokah. Ya. Akhirnya apa? Yang belajar sama Mbah Abdul Karim itu lama-kelamaan datang ke Mbah Abdul Karim sambil bawa beras, sambil bawa nasi, bawa tempe, bawa apa? Itu tiap hari semacam itu. Sampai Mbah Abdul Karim nggak kerasa itu ya nggak kerosok. Tiba-tiba pas semuanya pulang dilihat, loh kok ada beras, ada teh, ada biskuit. Ya dulu mungkin nggak tahu adanya apa, pokoknya kayak gitu ya. Kalau sekarang ada apa, pop ice, ada Starbucks ya. Kalau sekarang ada burger, ada pizza. Sekarang mungkin Mbah Abdul Karim kaget, ini apa ini? Langsung nangis beliau.
nangis melihat kok bisa semacam ini. Ya, padahal saya ini ya memang saya lagi lapar, saya nggak dapat apa-apa, saya nggak punya apa-apa. Tapi kok delalah Gusti Allah lewat dengan tadi yang tadi sowan itu melewatkan apa lisannya beliau lewat sowanan itu tadi, beliau nangis. Tapi di sisi lain ya, suatu ketika Mbah Abdul Karim lagi bersih kamar, bersih kamar, dibuka kasurnya Mbah Abdul dibuka. Ternyata apa? Di bawahnya itu banyak uangnya. Jadi selama ini orang-orang yang belajar sama Mbah Abdul Karim itu ya sedikit-sedikit diselipin di bawah kasur, nggak diberikan, nggak di bawah kasur selipin, terus dibuka banyak uangnya. Nangis lagi beliau. Nah inilah ya, mungkin salah satu barokah Lirboyo yang semacam ini adalah dampak salah satunya derek kepada guru, ikut guru ya. Jenengan bukan kapasitas, kenapa bukan. Ketika panjenengan disuruh, hei kamu Sodik tolong ke rumah, sapu rumah, kenapa saya suruh nyapu rumah, nggak usah ya. Atau kamu Umar, besok kamu bersihin jadi kamar mandi pondok, kok saya nggak usah, saya oke, siap ya, siap. Jangan sampai menolak kepada perintah guru. Karena apa? Salah satu dampak orang itu tidak bisa diberi oleh Allah keistiqomahan gara-gara orang tersebut itu terlalu banyak melakoni maksiat, terlalu banyak berbuat maksiat. Wa min syartil istiqomati tarkul ma'asi. Salah satu syarat bisa istiqomah, jenengan kalian semua pernah nggak diberi arahan dan nek mondok kudu istiqomah, nek golek ilmu kudu nek ngaji kudu istiqomah. Lurus apa mboten? Bener atau tidak? Bener nggih, kudu istiqomah. Istiqomah itu pripun? Terus menerus ajeb ya. Lah ini angel enggak? Istiqomah itu sulit apa enggak? Sulit ya. Benar sulit karena memang istiqomah itu termasuk daripada karomahnya para wali ya, termasuk dari bagian dari karomah. Makanya istiqomah itu min alfil karomah. Nah, maka salah satu syarat daripada orang itu bisa istiqomah itu apa? Tarkul ma'asi ijtinabul munkarat. Menghindari perkara-perkara yang mungkar, menghindari perkara yang ada indikasi maksiat. Lalu santri, apa maksiatnya santri kalau di pondok? Di pondok lihat HP aja nggak bisa, bagaimana mau maksiat? Mau lihat cewek aja nggak bisa, apalagi mau maksiat. Bagaimana maksiat santri? Maksiat santri itu tadi tidak ikut yang namanya peraturan, tidak derek kepada kiai. Nah ini yang menjadi permasalahan. Maka dari itu, maka panjenengan semua, mari kita semangatkan kembali, ya kita tata kembali, ya jenengan itu kalian semua ini kesini itu niatnya apa? Niatnya senang-senang atau niat golek ilmu, ya atau niatnya apa yang lain? Nah ini salah satu ada 7 keistimewaan orang yang mencari ilmu, ya ada 7 keistimewaan orang yang mencari ilmu. Yang pertama adalah yanalu fadlul muta'allimin. Dia akan mendapatkan keutamaan orang belajar. Jadi kalian semua itu ketika nanti belajar dalam sebuah kelompok, jenengan sudah mendapatkan keutamaan daripada orang-orang belajar. Afdhalul istighol bil ilmi. Keutamaan paling utamanya istighol, kesibukan itu adalah kesibukan mencari ilmu. Nah, ya. Dan yang kedua, madama jalisan indahu. Ketika kalian semua ini masih dalam keadaan duduk bersama orang-orang yang mempunyai ilmu atau duduk dalam majelis ilmu, karena muhtasiban anil dzunub, ya kalian akan terjaga yang dari namanya dosa, terjaga dari namanya anil khotok, dari kesalahan, ya terjaga dari namanya dosa. Kalau kalian sering kumpul dengan orang-orang yang mempunyai ilmu atau dalam hal lain majelis ilmu atau dalam hal ini di pondok pesantren, ya dengan kalian di pondok pesantren saja loh ya, jenengan akan muhtasiban anil dzunub wal khotok daripada di rumah. Nah
Dan selanjutnya apa salah satu keutamaannya? Keutamaannya adalah ketika idza kharaja minal manzil, ketika kalian semua itu keluar dari rumah, berangkat dari rumah mondok. Selama itu pula kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ya. Ini yang paling jauh rumahnya mana? Makassar ada. Selama kalian keluar buka pintu dari rumah, naik pesawat, naik apa? Pesawat apa naik jalan kaki dari Makassar? Nah, mana Makassar? Apa baji ya? Apa kareba? Ya. Makassar itu ya. Ya. Jadi ini akan dinaungi rahmat selama perjalanan kalian menuju pondok pesantren atau majelis ilmu. Dan nanti ketika dalam keadaan majelis ilmu, ketika kalian panjenengan semua ini mendengarkan apa yang diucapkan oleh para kiai, belajar apa yang diucapkan para guru, ya, madama mustami'ah, maka kalian akan mendapatkan sebuah kebaikan. Nah, kerungu tok. Meskipun nggak paham, meskipun tidak paham, kerungu tok saja loh. Kan ada ya sekolah belajar menerangkan tentang ilmu faraid, sudah ada belum ilmu faraid ini? Sampun ya? Atau ilmu sorof tentang jamak taksir, kan wangel itu ya. Ilmu nahwu tentang jamak taksir, kan sulit. Jamak taksir ini, ya nggak paham. Ya, apakah tetap dapat keutamaan? Dapat keutamaan mendengarnya saja itu mendapat keutamaan sama. Ya. Dan nanti ketika di situ akan diliputi rahmat di dalamnya, diberkati, diberi keberkahan di dalamnya ketika dalam majelis ilmu. Belum lagi tahufu al malaikah, ya, akan diliputi suwiwi atau sayapnya malaikat dengan ridho, ya. Dengan ridhonya malaikat akan panjenengan semua yang belajar di pondok di majelis ilmu akan diberi ridho oleh para malaikat. Dan terakhir, ketika kalian belajar, maka setiap jangkahan kalian, mulai dari naik jangkahan, turunnya jangkahan, akan melubur sebuah dosa-dosa kalian. Ini luar biasa keutamaan orang mencari ilmu. Selain itu pula, selain di pondok pesantren, tugas kita untuk mencari ilmu, ada lagi tugas-tugas yang lain. Yakni apa? Tugas-tugas di pondok pesantren tidak hanya mencari ilmu, tapi apa? Pembenahan karakter. Atau bahasa lain apa? Bengkel akhlak. Memperbaiki diri. Kalian diajarkan bagaimana tentang cara keikhlasan. Akan diajarkan bagaimana cara qanaah yang baik. Dan itu adalah beberapa ilmu tentang karakter dan diperlukan nanti kelak di masyarakat. Penting. Kok di masyarakat belum pernah diajarkan namanya keikhlasan, kalian akan mengkomersilkan. Apa? Siti-siti ketika dimintai bantuan, saya minta bantuan dong untuk geser lemari saya, nggak mau kecuali ada sebab. Wah, ini gara-gara gak ikhlas ini. Roto-roto semuanya dihargai karena duit. Gak mau suruh bantu kalau gak ada uangnya, gak mau coblos kalau gak ada sogo aneh ya, gak dibelajari keikhlasan. Terutama keikhlasan ini penting untuk bermasyarakat. Kalian sudah diajarkan keikhlasan sejak kecil di pondok pesantren. Ada yang jadi ketua kelas gak di sini? Ada yang jadi ketua kelas? Ada yang jadi ketua kamar? Ada yang jadi pengurus kamar? Ada ya? Kalian digaji gak? Dikasih gaji enggak? Tidak. Kok kalian mau? Nah, ya. Ini adalah pembelajaran keikhlasan sejak dini. Supaya kalian apa? Kalau nanti kalian bermasyarakat, kalian enggak gampang-gampang untuk nyari komersil, enggak gampang-gampang. Mana uangnya? Mana jatah premannya? Mana sebabnya? Mana uang kopinya? Enggak usah. Ya, penting keikhlasan itu. Terutama nanti ketika kalian menjadi dai. Kata Imam Syafi'i, jadilah dai yang mukhlis, pendai yang ikhlas. Ya, jangan sampai mengkomersilkan dakwah kita. Aku gelem diundang, umpama tarifnya 10 juta. Nah, ada nggak yang semacam ini? Ada. Fenomena semacam ini ada di beberapa masyarakat. Mereka nggak mau dakwah kalau tidak sesuai dengan mahar, nggak gelem. Ya, ada di daerah Nyosewu ya. Di
di daerah Jawa pokoknya ya, kota kota ya yang sudah metropolitan lah intinya. Itu ada seorang ustadz, mungkin ini sudah sering saya ceritakan ya. Ada seorang ustadz, dia itu menerima laporan dari warganya bahwasanya warganya ini baru kehilangan bapaknya. Intinya bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal, laporan ke Ustadz, Ustadz saya mau nembusin panjenengan, nembusin orang tua saya meninggal. Saya minta di tajhiz tahu nggak? Ya dikafani, disolati, dimandikan. Ya, oh ya siap. Dan rata-rata biasanya tarif Ustadz tersebut itu 5 juta. Sudah, orangnya itu pulang. Ini akhirnya saya dapat bocoran dari yang bersangkutan, Tonggone. Pulang, orangnya yang bapaknya meninggal itu pulang. Di tengah jalan dicegat sama Ustadz B. Dicegat, kamu sini. Gimana Pak Ustadz? Kamu dapat berapa mahar atau biaya tajhiz dari Ustadz tersebut berapa kamu? Biayanya berapa? 5 juta Pak Ustadz. Ya udah gini saja. Sama saya 5 juta tak gratisin 7 hari gratis tahlil. Oh. Dikasih diskon 5 juta plus nanti saya ngimamin tahlil 7 hari di rumah kamu. Ya kayak gitu. Bayangkan dikomersilkan. Dibanding-bandingke nek jere Farel. Ya, ojo dibanding-bandingke. Ya semacam itu. Ya, maka dari itu keikhlasan itu butuh yang namanya dipelajari dan kalian sudah dapatkan di pondok pesantren. Memang keikhlasan itu harus dipelajari, dipaksa dhisik. Kalian dulu waktu masih kecil, sholat itu mau sholat kalau diapain? Disuruh. Kalau nggak mau sholat diapain? Ya dihukum. Akhirnya sekarang bagaimana sholatnya? Nggak usah nunggu apa? Disuruh, nggak usah nunggu dihukum, kita sudah otomatis kita sholat sendiri. Ya. Karena apa? Keikhlasan itu mencakup 3 aspek. Ada keikhlasan dia itu membuat sesuatu, tapi tujuannya paling ajli dunia. Ini sering terjadi dalam orang-orang kelas dasar. Contoh, anak-anak ayo kita belajar supaya apa? Besok jadi presiden. Yang dituju adalah urusan dunia, yakni derajat pangkat. Ayo kita belajar besok supaya jadi pilot. Ini adalah sebangsa semuanya derajat semua. Atau ada lagi, ayo kita belajar supaya jadi kaya. Ya. Atau dulu mungkin ya ada beberapa kasus mau puasa kalau dikasih embel-embel kalau puasa sehari dapat coklat. Ada yang enggak semacam itu? Ya mau puasa sehari semalam. Maksudnya puasa dari subuh sampai maghrib mau, gara-gara diiringi coklat. Ya mau, kalau dulu mau. Embel-embel duniawi. Apakah boleh? Boleh. Untuk pembelajaran awal nggak apa-apa. Ya, biar semangat daripada nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Ini adalah keikhlasan tingkat pertama, li ajli dunia. Yang kedua adalah li ajli akhirah. Tujuannya adalah akhirat. Ini adalah biasanya yang kita lakukan. Contoh apa? Ayo kita sholat, ayo kita puasa supaya dapat pahala. Ini biasa kita lakukan. Kita tujuannya sholat itu tujuannya dapat pahala atau dapat ridhonya Gusti Allah. Ya rata-rata disebut oleh pahala supaya dapat masuk surga. Maka tingkatan yang paling terakhir tertinggi adalah dia melakukan sesuatu tidak lain tidak pula hanya alamin. Wes pokoknya saya sholat, saya puasa. Kalau seandainya saya masuk neraka nggak apa-apa. Yang penting itu adalah ridhonya dari Gusti Allah. Itu adalah tingkatan ikhlas tertinggi. Biasanya para wali semacam ini. Nah, ya ini adalah keikhlasan. Pembelajaran ikhlas sejak kecil, sejak dini itu di pondok pesantren. Kalian jadi pengurus pondok, pengurus kelas, pengurus apa nggak digaji. Ini adalah pembelajaran ikhlas dipaksa dulu, dipelajari dulu. Ada namanya pembelajaran qanaah. Apakah penting qanaah? Qanaah itu apa qanaah itu? Menerima apa adanya. Apakah penting? Kalian kalau sudah bermasyarakat, sudah jadi pemimpin, sudah jadi bapak-bapak, nggak qanaah ya repot. Kalian sama Allah dikasih mobil kurang, dikasih mobil Innova malah ganti Expander.
dikasih mobil Mercy malah ganti Alfa. Terus gak ada TE, gak ada habisnya karena dia tidak diberi hati yang kona'ah. Sama saja, kiai ini gak kona'ah. Akhirnya apa? Ninggali pondok, waktu sembarang kali golek sembarang kali ya, karena gak kona'ah terhadap apa yang ditakdirkan Gusti Allah kepada dia. Nah, betul teman-teman. Ya. Ya. Nah ini penting, kona'ah itu penting. Dan itu sudah sampai yang dapatkan ketika pembelajaran di pondok pesantren. Apakah sudah merasakan pelajaran kona'ah? Dah, sampean, jenengan semua, kalian semua di pondok pesantren. Kasur atau seadanya? Kalian di pondok pesantren, kalau antri kamar mandi itu antri atau terobos? Antri ya? Nah, terus kalau makan sayur, kalau jasa Jawa ini jangan terong, sayur terong, sayurnya nggak pakai asin, kurang asin, hambar, tetap dihabiskan atau tidak? Dihabiskan. Sampai makan pakai nasinya terlalu keras, akas, dihabiskan atau tidak? Ada yang tidak katanya. Oh ya, tuku maneh repot, duitnya 3 sak nene kok. Ya, dihabiskan ya. Nah ini adalah sebuah pembelajaran kona'ah. Apa yang kalian dapatkan di pondok pesantren, itulah bagian sampean. Jangan malah cari-cari yang lain. Ya, contoh sampean dapatnya nasinya segini, ya wes ya dihabiskan. Ini adalah pembelajaran kona'ah yang mungkin kelak kalian akan bisa terapkan kelak nanti di masyarakat. Pentingnya hal itu. Maka patutlah kalian bahagia, patutlah kalian bangga. Di pondok pesantren tidak hanya diajarkan tentang keilmuan, tidak hanya diajarkan tentang syariat, fikih, Quran, tapi diajarkan hal-hal yang lain, yakni tentang pendidikan karakter, adab, ya, unggah-ungguh yang baik, ya, terutama panjenengan semua di pondok pesantren, meskipun merenung, ngelamun, ya, itu sudah menjadi ladang pahala buat orang tua kalian. Sudah menjadi pahala selalu untuk meminta doa kepada orang tua kalian, meminta restu orang tua kalian. Mungkin sebabnya itu kalian akan diberi sebuah ilmu yang gampang, ilmu yang lancar, ilmu yang manfaat. Ya, terutama jangan takut untuk menjadi pribadi yang dianggap orang lain tuh, wong Jawa melihat orang pondok itu dianggap kolot, ya jangan takut dianggap semacam itu. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Kalian tahu Imam Syafi'i? Beliau sudah meninggal. Beliau jasadnya sudah meninggal. Di mana makamnya? Di Mesir kayaknya. Ya. Beliau sudah meninggal, tapi karangan beliau, nama beliau tetap hidup di telinga kita. Ini adalah yang dimaksud oleh Allah, ya. Jangan dikira orang-orang yang berjuang fisabilillah termasuk seperti para ulama, dia itu meninggal secara hakiki, enggak, tapi beliau akan hidup, ya. Bahkan semacam ini, jangan seperti Hasyim Asy'ari, beliau sudah meninggal. Apakah beliau tetap selalu hadir dalam telinga kita? Tetap, ya. Dengan paham Wali Songo, meskipun beliau sudah meninggal, tapi beliau selalu ada di dalam sekeliling kita. Nama beliau tidak mati, tetap hidup di sekeliling kita. Ini adalah salah satu keistimewaan orang yang mencari atau berjuang dalam ilmu agama. Ya. Ada makalah dari Habib Al-Atos mengatakan, wa may yuridillahu bihi khairan, wa may yuridu taqaddum fa alaihi bil kutubil mutaqaddimin, wa may yuridu ta'akhur fa alaihi bil kutubil mutaakhirin. Barang siapa yang pengen maju, pengen bisa, pengen terdepan, maka hendaklah kalian untuk belajar ilmu-ilmu ulama-ulama terdahulu, seperti kitab Fathul Qorib, Duruniyah, Alfiyah, ya. Kenapa? Karena salah satu keistimewaan kita mempelajari ulama-ulama terdahulu, karangan-karangan ulama terdahulu, ulama tersebut akan mendoakan kita, ya. Jadi bahasanya apa ya? Take and give, bahasanya semacam itu. Paham nggak take and give?
Wong bahasanya di sini, nah, itu aja bahasa intelektual. Betulnya TKNI ngerti, ya. Timbal balik lah, maksudnya apa? Kita mempelajari karangan beliau, kita insya Allah juga akan didoakan oleh beliau. Ini salah satu keistimewaan mereka, keistimewaan mempelajari ulama, kita karangan-karangan ulama saya yang pengen jadi akhir ya belajar kitab-kitab sing nembe-nembe iki mau novel, apa mana komik, One Piece, ya. Ya akhirnya nggak berkembang hal-hal ini. Kayak itu barokah kok isi oda, ya nggak ada barokahannya oda itu. Sing sepuh-sepuh nggak paham ini. Nah, ya, jadi semacam itu. Maka dari itu harapan kami semoga teman-teman yang mondok di sini bisa kembali lagi untuk menata hati, menata langkah kalian agar supaya diberi oleh Allah semangat belajar yang tinggi. Ya, kalau dulu saya ketika saya mondok di Tegal itu salah satu motivasi terbesar saya adalah orang tua. Maksudnya apa? Ketika orang tua itu nelpon, minimal orang tua harus mendapatkan kabar bahagia dari saya. Ya. Contoh, Ahmad, wis apal ibriti apa orang, ibriti oleh piro. Alhamdulillah ibriti oleh dapat 50. Oh ya, alhamdulillah. Sebulan lagi dapat lagi, Ahmad ibriti udah dapat berapa ibritinya? Dapat 100. Oh alhamdulillah, senang kan? Tapi jangan sampai kita ini membuat orang tua di telepon tambah loyo, tambah lesu. Kamu gimana keadaannya? Iya, saya baru takzir di pondok. Ya. Telepon mana sebulan lagi gimana? Alhamdulillah Pak, kalau ini kemarin ditakzirnya digundul, sekarang diguyur. Ya tambah susah orang tua. Ya, jadi motivasi terbesar saya waktu dulu adalah kegembiraan orang tua, senyuman orang tua. Artinya apa ya? Artinya ya sebisa mungkin ketika kalian lagi ditelepon, dijenguk, orang tua minimal dapat kabar bahagia lah. Ya, alhamdulillah kemarin saya nggak pernah berdiri selama sekolah, nggak pernah telat selama sekolah. Oh alhamdulillah bahagia orang tua. Ya, ini adalah salah satu motivasi terbesar kita. Maka kita doakan semoga orang tua yang masih hidup diberi kesehatan. Amin. Dan juga yang sudah meninggal semoga oleh Allah ditempatkan tempat yang terindah. Ya, karena apa? Doa anak soleh itu insya Allah bisa merubah derajat orang tua. Ya, mungkin itu saja ya. Kalau sampai akan, jelas. Betul. Oke, nganu, gimana mungkin maisir pun kalau namung ngisi seminar mawon, betul mengisi doa. Oke, matur suwun kata, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat. Catatan terakhir kalau ditelepon orang tua apa? Luar biasa. Karena hari ini ada satu yang ditelepon orang tua, Pak Agus Prakerasa. Padahal kan ya, hari ini tadi. Kemarin ditelepon orang tua harus pindah. Yang kemarin telepon orang tua udah SP2. Yang kemarinnya SP3. Ya. SP3 itu 100 boyong, SP2 90, SP1 50. Kalau sudah SP2 siap-siap. Maka jangan ngomong, kabarin Pak kena SP loro Pak. Ya wes 10 menit ngerokok pimpindo lunas. Nah ini SP2 ngerokok 2 kali lunas itu kan ya. Kayak ikutin apa yang sampaikan beliau, karena beliau ini ya terus terang aja, insya Allah beliau hafid ya, 30 juz hafid, kitabnya luar biasa. Jadi kalau mau niru beliau ya. Kemudian betapa apa namanya ya, saya sering apa itu anak-anak muda di masa itu suka iri dengan camat itu, kok mesra banget di rumah tangga kadang-kadang, sampai beliau itu sampai ya Allah ya, sampai keluh kali kulon nih golek bojo sing apik ya ora iso lah, awak yo rapi kok ya. Nek arep bojo apik sing apik ya. Syaratnya apik ya camat iki, hafal Quran, tapi mampu macam-macam lagi dia. Quran kuliah yang bolak-balik jalur sing apik ini repot ini. Ini jadi anak-anak sekalian semangat, yang penting tadi seperti yang disampaikan beliau dalam kitab Ta'lim ya, bagaimana kalian bisa menghormati guru,
Artinya guru itu siapapun orangnya yang pernah menyampaikan ilmu di hadapanmu itu adalah guru. Wis itu mau matematika, mau fisika, mau kimia, guru. Jangan kayak waktu kejadian kemarin TV, ada seorang murid karena dia waktu belajar agak bandel, kemudian dicoret spidol sama ibu gurunya yang sudah ngajar 15 tahun, kemudian gurunya ditinju sampai beberapa kali. Gurunya ditinju, itu guru perempuan. Itu terjadi di daerah sana, ya. Itu luar biasa. Ada lagi guru yang pulang ngajar dicedang di tengah jalan, dipukulin sama muridnya. Ya kalau di pondok nggak akan terjadi, tapi minimal kalau disuruh apa kata guru, insya Allah itu semuanya pembelajaran. Ya, ini yang penting untuk doa. Mohon Ustaz Lutfi. Ya, ini ngomong doa ini. Doanya tak ketemu di rumah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت الرضا ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم يا الله يا عزيز يا غفار اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا ولوالدينا 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 ولمشايخنا ولمشايخنا ومربي أرواحنا لمعلمينا وأساتذتنا ومن أحسن إلينا وأقاربنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا ولمن حضر في هذا المجلس ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم بحق القرآن العظيم وبحروف القرآن العظيم وبسر أسرار القرآن العظيم اجعلنا وإياهم يا الله من أهل العلم أهل الخير وأهل القرآن والحديث وسائر العلوم الشرعية ومن حملة القرآن العظيم العاملين به ومن حملة القرآن العظيم العاملين به ومن حملة القرآن العظيم العاملين به ولا تجعلنا وإياهم يا الله يا إلهنا من أهل الجور والشر والظلم والطغيان إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل معهدنا يا الله معهدا مباركا معهدا ميمونا معهدا معصوما معهدا نافعا لنا ونافعا لعامة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من ليلة هذه إلى يوم القيامة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diberi kesempatan untuk musafahah, salaman ya, tertib. Karena di Asrama Putra masih ada acara, dan acaranya itu agak lama karena emang ada diskusi macam-macam ya. Makanya setelah salaman anak-anak langsung ke masjid aja tunggu ya. Jangan masuk ke asrama sebelum acara yang di asrama selesai. Paham ya? Ya, jadi salaman tertib langsung. Dan setelah ini nanti akan ada acara lagi dengan himasal.
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه